tetangga gue hari ini adalah the one and only Waude Sisters. Ini dia Chika Waude dan Lia Waude. Mereka sempat dikenal ketika bermain di Lenong Bocah. Sampai akhirnya mereka mencoba masuk ke dunia entertainment dan itu berkat dukungan sang ayah. Hingga mereka berada di sebuah momen ketika mereka harus kehilangan sosok sang ayah untuk selamanya. Cara mereka berdua berdamai dalam dukanya sangat berbeda, di mana Chika mengaku dia sempat mencari pengganti sosok sang ayah di mantan suaminya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Welcome kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngingetin aja, kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, ada 3 cara. Yang pertama, subscribe. Gampang banget tuh, tinggal klik tombol subscribe yang warna merah. Atau kalian bisa ngasih super thanks. Dan yang terakhir, mungkin kalian bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise dari kita, seperti yang gue pakai saat ini. Ini adalah official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Dan di sini ada QR code. All you have to do is just capture the QR code. Dan ini akan membawa kalian ke official shop kita. Dan yang pasti kalau misalnya kalian udah beli merchandise dari kita, langsung upload ke Instagram dan tag @DanielManantaNetwork. Siapa tahu nanti bakal kita repost juga. Langsung aja, ini tetangga yang sangat spesial banget buat kita. This is Chika dan juga Lia Waude. How are you guys, Waude Sisters? Emang kalau VJ mah beda ya, Bu. Kalau bawain acaranya mah beda. Asik banget loh. Asik banget gitu loh. Ih, udah tadi ngeliatin aja. Oh iya ya, Bu, enak. Kami baik. Okay. Alhamdulillah kita baik. Good. Ini energinya benar-benar luar biasa banget ya. Jadi gue harus calm it down sedikit. Gue akan serve teh buat kalian ya. Terima melayani kasih. the Waude Sisters with some tea. Kayaknya kalian itu energinya itu kemana-mana, sehingga gue memilih ini Sariwangi teh melati ya. Oh, melati. Melati sehingga gue lupa pouring buat diri gue. Melati supaya kita ngomongnya bisa berasa lebih calm. Asik. Kok tahu sih, kita juga sering loh minum ini di rumah. Serius? Iya. Masuk. Sambil diminum biar lebih masuk lagi. Oke. Tapi kalian bisa ngerasain ya. Jadi aroma teh melatinya itu khas banget dan bisa bikin suasana jadi lebih hangat dan santai. Itu kayak sekarang ini. Apalagi kan tadi ini bagi kalian yang gak tahu nih ya, kita lagi syuting di luar lagi hujan. Jadi benar-benar pas banget. Waduh, hangat lagi ya. Masih hangat. Dan selain itu kalau misalnya kalian lagi butuh waktu kayak pause moment untuk relax setelah seharian beraktivitas, teh melati bisa jadi pilihan yang tepat. Selain rasanya yang enak, teh melati juga bisa bikin pikiran kita itu jadi lebih tenang. Kalian setuju gak sih kalau misalnya kita minum sesuatu yang anget, aromanya juga ya seperti teh melati ini gitu ya, itu benar-benar bikin pikiran kita jadi kayak I don't know, ke transport ke sebuah tempat yang berbeda aja gitu dengan hektik yang apa kita laluin seharian. Susah. Gak mau nolongin apa ya? Gak mau nolongin banget tempoknya. Ya maaf ya kalau adikku ketawa selalu begitu. Iya, Ada pik yang keluar. Aku Ada gitu ya? karib sama Peppa Pig. Iya, karib banget. So ladies, I wanna get to know you guys better. Alamat pakai bahasa Inggris lagi. Gue pengen banget lebih kenalan banget sama Waude Sisters gitu. Dan mungkin dari Chika dan Lia, pertama ada sebuah hal mengejutkan kalau ternyata mereka ini ada campuran Cina Medan. Itu gue yang kayak what? Langsung kita dari almarhum bokap itu kita orang Chinese, Cina Medan. Iya, 4 bersaudara yang paling terakhir itu masih tinggal di Medan. Oke. Karena dia nikahnya sama orang sana kan, sama orang Cina Medan juga. Ini yang mana? Ini yang koreografernya JKT48. Ketiga atau keempat? Nomor 3. 3. Yang keempat? Yang keempat rakyat biasa lah. Nggak maksudnya, lu jelasin dong, lu ngomong juga dong. Iya. Itu dari kecil dia memang jadi gini, kalau Cina tahu ciong kan? Koko tahu Ya. ciong kan? Nah iya, dia ciong Jadi sama bokap. ciong sama bokap.
Satu sionya apa, satu sionya apa, Ciong. Jadi adikku yang paling kecil itu tinggal sama kakaknya papa yang kebetulan nggak punya anak perempuan gitu. Jadi diasuh di sana, alhamdulillah sampai besar, terus akhirnya nikah di sana, beranak pinak di sana juga. Dari 9 bulan kita dipisahin. Soalnya katanya waktu pas kita masih satu rumah gitu, satu atap, kalau ada papa itu pasti dia panas, sakit. Nah, kalau papa lagi keluar gitu nggak kenapa-napa, fine-fine aja. Believe it or not ya, tapi it Iya. happens gitu. Iya. Oh, wow. Tapi dia tahu cicinya di Jakarta tahu, mama papanya yang di Jakarta dia tahu. Oke. Ya, dia cewek juga berarti. Cewek. Jadi berempat cewek. Berempat nih? cewek semua. Sempat connect atau kontak-kontakan gitu nggak? Maksudnya? Masih sampai sekarang. Oke. Masih. Bukannya yang hilang gitu enggak. Masih tetap, dan mereka dan dia tahu gitu. Kita di sini siapa, bekerjanya sebagai apa, tahu banget. Dan nggak ada masalah tuh. Yang kakak yang tiga cici-cicinya dia itu kerja di entertainment semua, dianya enggak gitu, kayak nggak ada masalah. Dia lebih ke kantoran Dia sih dia. Oh wow. Sama ya biasa usaha kecil-kecilan, namanya juga Cina ya. Pasti ada lah. Pasti ada lah ya. Iya. Ada lah ya usaha-usahanya ya. Oke. Cina Medan sama Sulawesi Tenggara. Iya. Ya, Sultra. Ya, dan itu membuat sebuah mix yang cukup menarik banget sehingga muncullah kalian. Kalau misalnya dari segi waktu kecil sendiri, kalian tuh seperti apa sih? Tinggalnya di mana? Di Jakarta udah? Di Jakarta. Oke, jadi kalau misalnya yang terakhir yang nomor 4 namanya siapa? Angel. Oke, si Angel itu stay di Medan berarti. Udah stay di Medan dari 9 bulan kan. Masih bayi. Oke, kalian semua satu keluarga di Jakarta, Ya. tapi Angel di Medan. Iya. Oh, Angel wow. di Medan. Wow, ini menarik Kepisah banget sih lumayan lama, tapi dia tahu kok. Cici-cicinya semua di Jakarta sayang juga sama dia tahu. Kalian dipanggilnya Cici gitu. Lu Cici. dipanggilnya Cici. Cici. Ya, jadi Cika itu sebenarnya Cici Ika. Jadi gue yang manggil cik Lu cik cik manggil? gitu. Cik. Jadi maksudnya disingkat jadi Cika gitu. Akhirnya keterusan lah sampai sekarang. Kalau nyokap Iin manggil lu Cilia. Cilia. Iya. Oke. Cilia, Cika gitu. Wow. Masih kental sebenarnya. Kental Cuma banget. Dan nobody knows about Kita it, gitu. nama Chinese-nya juga ada. Karena ada marganya. Marganya apa? Marganya Kong. Kong. Ah. KONG. Ya. Wow, Hokian banget. Ya iya, Hokian banget, kita Hokian banget. Makanya pas adik kita yang bontot nikah di Medan itu ada, sebelum nikah kan ada Tepa, acara. ya? Ya, Tepa. itu juga iya. Oke. Ada juga. Wow. Oke, that's so cool. Nah, kita lebarannya banyak kan, tahun barunya juga Iya, banyak kan. Imleknya juga. Iya, Iya. ada dong pasti. Wow. Oke. So tell me about your childhood. Kalian kalau misalnya masa kecil kalian itu di Jakarta itu seperti apa? Kalau Lia sih lebih Aku tuh anaknya ansos anak rumahan. banget. Oke. Ansos banget. Jadi dia itu kalau Lia, gue nyeritain, lu nyeritain gue ya, Bu. Oh iya, boleh. Tapi kan childhood ya. Iya, Masih childhood ya, kecil. iya, oke. Kalau Lia itu anaknya tuh rumahan, Barbie, mainan Barbie. Terus kalau dulu kan orang-orangan yang suka masukin baju ke dalamnya Iya. itu gitu ya kan. Terus Barbie dipotekin kepalanya, ntar rambutnya Si Peo digunting-gunting. jangan dikasih tau yang itu. Lah kan emang dia begitu. Dan dia itu nggak suka pakai baju. Allah Akbar. Jadi dia cuma pakai Eh, underwear, ya, shawl, ya. kacamata. Oke. Dah. Sekarang Iya. untungnya ada baju ya. Dan suka Sekarang tiba-tiba untungnya- hilang atau dia ada di atas pohon. Iya. Itulah Lia. Really? Ya. Why? I don't know, kayak yang aku tuh nggak suka bersosialisasi. Terus kayak yang mau main keluar tuh kayak aku tuh gampang banget keringetan. Jadi kayak yang mau keluar panas gitu kayak aduh enggak deh. Dan dia paling nggak suka ikat rambut. Jadi rambutnya tuh kalau Ya udah udah di rumah keringetan aja. tuh yang lengket semuanya di sini di muka. Kan lu itu. Iya. Iya, ceritain Jadi dulu kayak dong. gitu. Lu mau diceritain, Nek? Ceritain dong. Oke. Kalau Cika dulu Miss jalan-jalan sampai Oke. sekarang. Jadi dulu itu kalau kami kan dulu tinggalnya di Grogol. Jadi sebenarnya bukan kompleks sih, tapi memang padat penduduk kan daerah sana. Proxy.
Apa sih sebutannya? Roxy ya? lah. Oke. Ya pokoknya daerah Cina lah. Ya, Iya, daerah Roxy, iya. Iya, jadi dia itu berteman dengan semua anak-anak yang seumuran dengan dia di area kita itu. Wow. Jadi yang benar-benar main sama si A, B, C gitu ya, dari yang main normal sampai tidak normal. Sempat yang kayak tetangga kita punya mobil baru, dia iseng. Lu tau gak sih kok yang kayak zaman dulu kita main masak-masakan, Ya. batu bata digerus, terus gini-giniin, terus pakein air gitu. Lu Iya, ngerasain iya, itu iya. gak sih kok? Iya, situ nggak sih, kok? Enggak sih, gue pertama please jangan panggil gue kok. Oh iya ya. Gue kayak gak enak gitu kayak dipanggil kok. Gimana ya? Kalian mungkin gak masalah dipanggil Ci gitu. Tapi gue nya kayak gak Aneh tau ya? ya. Gue suka aneh Gak ada gitu. ya? Iya, jadi mungkin karena lu dulu juga gak main masak-masakan kan ya? Iya, itu juga gak ya. Iya. Panggil gue Nil aja. Iya, atau iya, ya. iya. Ya, jadi dia tuh bisa yang benar-benar sama teman-temannya gitu ya. Dia ambil itu setelah udah diracik gitu ya, Oke. dicoretin di mobilnya sama Aduh. teman-temannya itu. Mampus. Dipanggil dong sama yang punya mobil. Iya dong. Masa sih, Nek? Si Pea. Jadi itu benar-benar semua, gue masih inget banget Cici Esther, Iya. terus Cika, terus ada lagi siapa? Ada banyak lah, pokoknya tetangga-tetangga Beberapa. situ gue berteman sama tetangga-tetangga situ. Jadi kalau itulah. dia tuh nggak ada temen. Jadi dia bener-bener orang tuanya tuh dipanggil suruh bayar ganti rugi karena itu mobil baru terus udah lecet-lecet Oh, no. gara-gara digambar pakai batu bata dikasih air. Begitulah. Seaneh itu Aneh permainannya itu dia. kita seaneh gitulah. Terus main karet. Kalau nggak kita jepret-jepretin orang gitu. Seiseng itu juga sih. Masa kecil kita emang mirip ya. Karena kita seumuran deh kayaknya. Kayaknya Iya. ya. Aduh. Pancasila kelihatan lima dong tuh. dasar, gitu. Pancasila lima Iya. dasar. Iya Iya kan? benar. Nah, lalu sampai akhirnya kalian bisa masuk ke Lenong Bocah, Bocah. itu Oh ceritanya gimana tuh? sebelumnya justru kita nyanyi. Oke. Justru awalnya dari tahun 90 itu kita nyanyi. Itu umur berapa dulu. sih? Wah, pertama kali nyanyi banget? 90 itu lu hitung. Gue 5 tahun. Gue berapa itu berarti? Gue kan 85. 5 berarti gue 8. Mm-mm. Ya gue Oke. 8 tahunan kita Oke. udah mulai nyanyi. Itu masih ada bokap tuh. Terus nyanyi pertama gue inget banget gajinya cuman gak nyampe 100.000. Dan itu gue beliin boneka Minnie Mouse. Gue seneng banget. Itu masih ada sampai sekarang. Itu Oh, gaji pertama gue nyanyi. Wow. Wah itu masih ada itu sampai sekarang. Tapi Terus gue zaman itulah, 100.000 zaman kan itu, zaman ya. itu Was gede big juga. money. terus waktu itu gue nyanyi di Ancol Ya. yang harus pindah-pindah gitu dari gaji 2.500 sampai 10.000. Wow. Nah, anak ini follower. Ya. Yes. Ya, akhirnya dia ngikut kalau cicinya naik ke atas panggung. Gak mau tahu Pak, pokoknya gue juga mau ikut naik ke atas panggung gitu. Ya. Dari situ baru kita masuk Lenong Bocah. Itu juga Cika dulu. Umur berapa kalau yang Lenong Bocah? 93 itu berarti SMP. Oke. SMP masuk Lenong Bocah. Nanti tahun 95 baru Lia masuk gabung. Wow. Sampai 97. Oke. Iya. Keluarga, maksudnya bokap gitu ya, sebagai Chinese gitu. Kok bisa ngasih anaknya ke entertainment? Kebanyakan tuh gue gak tau ya, kalau misalnya bokap gue juga gue bersyukur banget bokap gue adalah salah satu yang anomali gitu, yang gak apa-apa kalau anaknya masuk Oh di silahkan entertainment, gitu ya, disupport gitu. ya. Cuman kalau misalnya dari kalian sendiri, bokap kalian bisa support gitu, apalagi anak cewek juga. Kebetulan Jadi- mereka ada darah sendinya juga Iya. kali ya. Papa tuh dulu drummer. Jadi suka main musik. Mama tuh dulu dancer. Tapi penari daerah. Menari daerah. Mereka ketemunya gimana tuh? Ah, Di itu, Jakarta. Di Jakarta. Oke. Jadi nyokap sebenarnya tuh mau dijodohin di Sulawesi. Kabur dia ke Jakarta, ketemulah bokap. Wow. Jadilah kita. Sesimpel itu ya Sesimpel hidupnya. itu ya gitu. Tapi ketemunya kayak bokap lagi ngedrum gitu, nyokap lagi nari. Dia nggak No, nari. no. We are actually not really sure about it. Oke. Mungkin pernah diceritain tapi gue lupa. Ya, Tapi biasanya bokap-bokap Chinese gitu jarang ngomongin soal. Iya. Iya. Jadi waktu itu mereka pokoknya intinya mereka sudah ketemu, tapi bokap nggak melanjuti jadi seniman. Oke. Jadi bokap itu lebih akhirnya dia buka percetakan, ya salah Usaha. langit lah. Undangan. Jadi dia buka percetakan apa segala macam. Terus nyokap pindah jalur jadi makeup artist. Makeup artist. Jadi zaman dulu yang Pariban dari Bandung, terus sinetron zaman dulu lah ya. Gitu, yang Wow. lama-lama dia makeup artisnya gitu. Wow. Nah gitu dulu awal-awalnya itu karena kantor bokap
daerah Mangga 2 gitu kan, jadi kan biasanya kan ada berapa lantai. Nah, Iya. di lantai paling atas itu ada karaoke. Nah, kita suka diajakin nyanyi gitu. Nah, Mungkin dari situ ngelihat kali, wah bakat anak gue keseni juga nih gitu. Makanya dari situlah akhirnya dia berusaha untuk cari apa kira-kira bisa disalurkannya kemana gitu. And during that time Ancol itu lagi happening banget untuk setiap gara-gara highlight. ya jadi jadi setiap minggu tuh pasti ada event. Ya. Selalu ada gitu. Wow. Nah, dari situlah akhirnya mulai pelan-pelan dimasukin sama Pelan-pelan. bokap gitu. Dan lu duluan dan habis itu Dia duluan. baru Lia. baru Lia. Dan oke, dan akhirnya masuklah si Lenong Bocah ini gitu. Iya. Dan lu sempet di Lenong Bocah di casting dulu dong itu berarti atau gimana? Enggak kan kita sanggar latihan. Oke. Iya, ya mungkin dari Mas Aditya Gumainya langsung ngemilih kali siapa begitu. Oke. Masa kecil kalian tuh kelihatannya it's so good, so ideal. Seru sih, seru. So apa ya, beda gitu sama masa kecil anak-anak lainnya gitu. Tapi gue ngerasa kayak at the same time ada juga dong lu nggak tahu ya itu apakah lu kerja mulu akhirnya jatuhnya dan benar-benar kehilangan masa kecil untuk bermain dan nggak sempat sekolah juga dan lain-lain gitu. How was that? Mas Sama Aditya itu tidak mengizinkan anak-anaknya itu masuk Lenong Bocah kalau grade-nya juga tidak baik. Wow. Jadi kita itu sekolah syuting itu pasti setelah pulang sekolah jam 9 udah selesai. jam 9 malam sudah selesai. Terus jadi kita tuh dikasih motivasi dari Mas Adit itu kayak yang siapa yang nilainya baik dari anak-anak Lenong Bocah ini nanti akan dapat hadiah dari Mas Adit. Iya. Jadi kita pun termotivasi untuk Belajar. jadi yang terbaik. Ya, jadi yang gitu. terbaik. Tapi so far yang menang Cimelisa terus. Iya. Melisa Karena Grace saya yang menang paling terus. pinter ya. Sebel. Oke. Ya gitu. Jadi kita kalau dibilangin kehilangan masa kecil juga karena Enggak. kita juga suka sih. Iya. Karena kita juga suka ngejalaninnya. Kita ikutan model, kita ikutan nyanyi, terus juga kita ikutan lenong, mulai belajar host. Dulu kan kita nge-host juga kan, kring-kring olala. Jadi kita kayaknya mungkin karena kita suka, jadi kita kayak nggak tereksploitasi, eksploitasi. Ya, gitu. Emang banci tampil. Iya, tapi syuting gak nyampe, maksudnya syuting sampai jam No, 1 pagi, enggak, 2 pagi, enggak. segala kayak gitu. Sekarang ini kan kayaknya udah gak ada batas lagi tuh, gak tau deh. Iya, Zaman lu Ikatan Cinta itu masih sehat gak sih syutingnya? syutingnya sehat. syuting sehat Dan ya? kebetulan kita memang tinggal di situ kan, Oh di iya, saat itu hotelnya. karena Iya, pandemi jadi juga enak. saat itu kan. Gitu. Cuma kalau misalnya syuting zaman sekarang itu kan kadang-kadang gue suka ngeliat gitu anak kecil pun disuruh syuting sampai jam 2 pagi gitu gara-gara Ya. ngejar tayang. Betul. Betul. Ya kalau misalkan kita di Ikatan Cinta kemarin itu kalau misalkan sampai jam 1 atau jam 2 itu kita ngobrol antar pemain karena kita harus ngejar misalkan ada salah satu pemain yang besoknya nggak bisa jadi harus dikejar. Jadi kita saling ngobrol. Oh iya nggak apa-apa. Jadi besokannya kita callingannya siang gitu. Iya, tapi kayaknya zaman dulu itu masih lebih menghormati waktu anak kecil. Iya, betul. Di masa kalian gitu misalnya anak kecil tuh ya lu bisa main at the same time ini kayak sampingan lah buat kalian gitu Iya. kan. Tapi kalau misalnya sekarang ini kayaknya banyak banget, gue gak tahu nih, maksudnya dulu gue pernah main sinetron, ada satu yang berperan sebagai, actually sinetronnya gak pernah tayang juga, FTV deh itu kayaknya, gak pernah tayang. Si anak kecil ini setengah bule gitu. Gitu. Jadi abis itu gue ngeliat kayak gila nih anak disuruh, dia benar-benar kayak jam 1 pagi kayak masih ngantuk gitu, ayo yuk kita udah mau tag lagi nih kayak gitu, benar-benar kayak Oh my God. disuruh banget sama nyokapnya dan lain-lain gitu. Dan habis itu gue ngeliat gila ini kayak nyokapnya mungkin kayak ada bule datang ke Indonesia, nyokapnya hamil, bule cabut ke negaranya lagi, nyokapnya sendirian, anaknya dieksploitasi kayaknya, kayaknya ya. Tapi ya Feeling terjadi gue sama gitu. Banyak juga sih. terjadi Iya. sama gue sekali. Jadi waktu itu gue syuting untuk PH apa gitu ya gue lupa. Dan itu anak kecilnya banyak. Oke, Gue ceritanya jadi guru. oke. It was such a satu karena gue tuh nggak bisa yang kayak maksud gue di saat kita syuting itu akan lebih enak kalau kita bisa lebih kayak ayo Ya, tap Of course, gitu, of course. kayak militer lah gitu. Ya. Nah ini dengan anak-anak kita kan harus nungguin dulu emosinya Moodnya. mereka, Betul. moodnya mereka. betul. Dan during that time itu bener-bener yang kayak
anak itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Iya. Itu gue cuman 2 apa 3 episode. Habis itu gue bilang enggak, gue gak mau lagi. Gue gak bisa ngeliatin ini. Satu, gak bisa ngeliatin anak-anak itu kecapean banget. Sampai pagi. Kedua, ini tuh gak gila, gak sehat banget sih menurut gue gitu. Masalahnya nyokapnya ngizinin. Itu dia. Itu Nyokapnya dia. ngizinin dan nyokapnya sendiri justru ngerasa anak ini gara-gara gue ditinggal sama laki itu yang menghamili gue. Dia ngerasa ya udah ini adalah sumber mata pencarian gue. Gue mungkin kerjanya susah ya si anak ini yang akan menjadi tulang punggung gue gitu. Nah ya karena si anaknya sendiri kan gak ngerti duit. Iya. Dia disuruh Iya, acting dia aja. disuruh Akhirnya sama duitnya kan mamanya, ditransfer ke nyokapnya gitu. Iya. Nah jadi I don't know ya, maksudnya gue ngerti ini sensitif banget sih, karena ya mungkin nyokapnya sendiri juga punya kebutuhan, tapi ya nggak gitu juga, nggak gitu juga. Dan yang lebih parahnya lagi si anak kecil ini juga nongkrong sama kru-kru yang kalau ngomong jorok tuh kayak Oh my god. Kalau jadi itu kayak terjadi banget. Gede di lokasi banget. Jadi kan akhirnya semuanya kan kerekam itu semua omongan-omongan. Dan gue tuh pernah ngedenger salah satu ibu dari anak-anak itu ngomong yang kayak, ayo syuting gak sekarang? Kalau enggak aku gak kasihin kamu ini ya gini nih. Kayak gitu. Oh diancem. Diancem coy gitu. Gue yang kayak anjrot. Ini Yeah. sih gila banget sih menurut gue. Yeah. Dan untungnya dulu bokap dan nyokap enggak melakukan itu Nggak ke melakukan gue. itu ke Ke kita. Cika atau ke Iin. Enggak sama sekali. Jadi kalau misalkan ya kalau nggak mau ya nggak mau. Kalau mau ya mau. Untungnya kita mau mulu. Ya Kita dimaklumi lah ya. ya. Iya. Tapi ya itu ya, gue gila. Kalian ada di entertainment, tapi bokap nyokap itu make sure ada boundariesnya juga, itu sehat banget loh. Alhamdulillah Itu sih. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Banget. Karena mungkin gini kali ya, bokap itu tipe yang dia bisa jadi sangat tegas sekali ke kami sebagai orang tua, tapi dia pun bisa sesuit yang itu. kayak oh gitu gimana sih? Iya. Padahal ngejelasinnya gue juga bingung gitu. Iya. Jadi yang kayak kita pun jadi yang oh begitu ya. Oh berarti ini bisa begini, yang ini bisa begitu. Pokoknya di penjelasan dari bokap dan nyokap itu alhamdulillah sangat-sangat membuat kita tidak tertekan. Wow. Alhamdulillah. Jadi makanya kita ngejalaninnya juga fun-fun aja, seru-seru aja. Apalagi yang kayak tadi gue bilang kan apa? Ini ada duit pertama nih. Maunya apa? Ika mau apa nih gitu. Wow. Kan kita seneng juga kan, wah asik Ya, gitu. langsung melihat hasilnya gitu. Langsung lihat hasilnya itu kita kayak wow ternyata seru juga ya gitu. Wah kita punya duit sendiri. Biasa kan kita sering dikasih kan gitu. Dikasihnya memang gak seberapa sih ya. Paling buat jajan-jajan Buat jajan-jajan. permen cicak gitu. Tapi kan itu something banget buat kita pada saat itu gitu. Gue juga Gitu. ngerasa pas kemarin tuh gue sempat adalah promosi donat gitu ya di Indonesia gitu. Jadi dia yang kayak siapa yang ranking 1 sampai 10, lu tinggal kasih lihat raportnya. Nanti kita kasih lu kayak donat 12 biji gitu. Gue inget banget gue kelas 3 SD kalau gak salah, dan makan donat tuh kayak bangga banget. Iya, tau gak? kan seru banget ini gitu kan. pendapatan gue karena keberhasilan gue. Iya. Udah, Benar sih. setelah Iya, dapet donat benar. itu ranking gue jeblos 10. Tapi nyokap sama bokap juga tuh nggak yang terlalu memajakan kita tuh. Kita mau apa dikasih, kita mau apa enggak juga. Mereka juga Susah cuy. wih, ini juga tegas juga. Ya lu kalau mau dikasih sesuatu ya lu mau ngasih kita apa nih. Jadi kita ya kadang suka berlomba nih. Tapi yang paling pintar ya ujung-ujungnya adik kita juga sih. Kalau kita mah enggak ya gini-gini aja. Reward yang ini dapat dia lagi. Kita kok nggak dapet ya, kita apaan ya gitu. Gue pernah sih sekali, gue kan pecinta Barbie banget kan. Jadi ada satu Barbie yang belakangnya dia tuh ada kupu-kupunya, terus bisa digini-giniin ser gitu keluar bubble. Oh oke, wow. Gue kepengen banget punya itu. Terus bokap tuh cuma bilang kayak yang oke, rapor tahun ini catur bulan. Tahun 80-an lah kita. Rapot catur bulannya berarti harus baik bagus, ya gitu. kayak Oh gitu. oke. Oh gila itu waktu itu masih Citraland tau gak belinya. Ya. Beli di sana terus kayak aduh gila ini Gimana yang gua caranya impikan harus banget. bisa gitu. Ini wah itu di saat dibeliin udah deh. Iya. Tambah gak keluar rumah. Wah. Tambah nggak keluar rumah sama kepalanya dipotekin. Jadi kubu-kubu beneran soalnya. Oh I love it. Iya.
kita dari tadi tuh kayak kita ngomongin masa kecil gitu ya, tapi mereka berdua itu kayak benar-benar balik lagi ngomongin soal bokap. Kayaknya peran bokap tuh besar banget di hidup kalian gitu ya. Iya. Tapi ya bokap kalian sendiri kehilangan bokap tahun 99. 99. Tahun 99 di bulan Juli, 3 bulan lagi gue Sweet 17. Aduh. Udah disiapin tuh padahal untuk Sweet 17 ya? Apa emang sebenarnya gak ada rencana? Gak untuk ada 17 rencana juga? sih, tapi kan kalau namanya anak perempuan kan Sweet 17 itu kan selalu dinanti-nantikan gitu kan. Tapi ini gak bisa karena Bulan apa? mau Mei, Juni. Juli, Agustus, September, iya karena mau menuju 100 harinya. Jadi Nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa ngapa-ngapain juga, paling itu cuma ke kuburan doang. Lu saat itu umur hampir 17, Hampir 17. lu umur 12 tahun berarti ya? Beda kalian 3 tahun. 3 tahun ya, sorry. Iya berarti lu umur 13 tahun. So I think for you, lu udah ngerasain banget apalagi as a teenager gitu. Oh itu drop parah. Terus gue nemuin diarinya bokap. Itu tiap malam gak mungkin gak nangis. Gue nangis mulu ngebaca itu. Jadi ternyata bokap tuh kayak nyembunyiin penyakitnya dari kita semua. No. Dan dia tuh berjuang sendiri gitu. Wah itu sih drop banget sih. Kalau lagi ngomongin bokap. Gue paling dekat sama bokap. Jadi pada saat dia masuk rumah sakit, kita ada show lenong bocah. Oh ya. Iya kita ada show lenong bocah. Itu acara FFI. Wow, Kita, itu gede banget dong saat itu ya. Iya. Ya. Kita gak mau. Ya kan papa lagi di rumah sakit. Ya. Tapi kata papa, No you go. no. Profesional. Wow. Ini pekerjaan kamu. Jadi kamu harus jalanin. Dan ternyata pada saat kita lagi ngejalanin. Ini maaf ya. Lagi ngejalanin itu. Ternyata bokap itu ngeronta-ronta di rumah sakit. Manggil nama gua. Gue mau ke Ika. Gue dipanggil Ika. Gue mau ketemu Ika. Kata dia gitu. Wah di situ pas kita balik. Papa kenapa begitu pak? Kan Ika ada di sini. Kan papa suruh kita pergi. Papa bilang katanya kita kalau ngejalanin pekerjaan itu kita harus profesional. Ini kita ini. Enggak itu susternya. Gue cuma mau ketemu lo doang. Kan gue mau lihat itu. Jadi kayak nyesel. Harusnya gue gak pergi. Harusnya gue nemenin lo di sini nih gitu. Tapi setelah itu gak lama. Koma. Belum koma. Yang mana? Sebelum itu akhirnya pulang kita. Dan dari situ Ya. Ika mau makan apa? Kita makan seafood, kita makan duren, itu makanan kesukaan kita. Wow. Terus habis itu temenin papa potong rambut ya katanya gitu. Kita temenin bokap potong rambut. Itu dari pagi sampai sore, menjelang sore itu kita pergi bareng-bareng menuju malam drop langsung koma. Jadi ya saat itu tuh pas terakhir itu yang kita bareng-bareng. Apapun itu yang kita mau makan. Iya. Koma sampai akhirnya meninggal berapa lama? Not so long. Ya. Sebentar sih ya. Dan Tapi kita gue lupa posisinya kita harinya. lagi nggak di dalam. Jadi Nobody knows. cuman Jadi nyokap doang di dalam. nggak ada yang di dalam. Ada Yang nyokap. di dalam. Ada nyokap sama Om tidur Hendy. tapi Enggak, tidur. menghantar. Justru nyokap sama Om Hendy yang nganter gitu. Justru nyokap bilang gini, Kah, Masa sih? iya. Oh, sebelum koma itu dia kayak nunggu. Jadi nunggu cicinya dia yang pertama sama nunggu iya. si Bontot datang. Dan Setelah dari- itu tuh baru Si Bontot tuh Angel atau? Iya si Angel. Si Bontot. Nunggu Bontot datang, nunggu itu datang. Pas saat Angel datang, baru dia megang gini, "Pa, itu nangis di sini." Set. Wah sedih, Pak. Anaknya datang, terus cicinya datang juga, disedih gitu. Udah habis itu nggak lama kata nyokap, "Kah, bawa adik-adik ke depan, suruh istirahat dulu, suruh tidur." Kita tidur kayak lamanya minta ampun. Ternyata dalam kita lagi istirahat itu cuman 5 menit apa 10 menit. 5 menit. Bokap nggak ada. Jadi nggak ada yang lihat. Jadi nggak ada yang lihat. Kita anak-anaknya nggak ada satupun yang lihat. Mungkin kayak itu kali aja jadi kayak kita nggak boleh jangan lihat gue pergi ya kayak gitu kali ya. Mungkin. Iya mungkin kali ya. Tapi kita kayak lagi lelap banget. 4 nih adek gue 3-3-nya tuh gue dekep di sini. Karena gue waktu itu kan yang paling gede kan gitu. Jadi gue dekep semuanya. Kita tidur bareng-bareng. Lewat udah nggak ada bokap. Wow. Wait, lo itu di rumah? Rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Bokap di mana saat lo lagi ngedekep?
Di dalam. Adik-adik. Di dalam kamar. Di dalam, Jadi kita di Dalam luar. kamar. Oh jadi kalian di luar Kita kamar di ya? luar. itu kayak ICU gitu lah, pokoknya ruang isolasi gitulah. Oke. Dia sendirian di situ. Oh jadi bukan di dalam kamar juga sama bokap gitu? Nggak bisa. Kita disuruh keluar sama nyokap. Tapi Depan nyokap dia. ada di dalam? Ada di dalam. Nyokap sama ada satu sahabatnya Om Hendy namanya. Itu katanya sih buat nganterin bokap pulang. Ya jadi gue nemuin diarinya bokap itu tiap malam gue baca mulu. Terus dia ada tulisan bahasa Cinanya tapi gue nggak ngerti gitu. Tapi dia tulis diarinya tuh perharinya. Hari ini saya bawa anak saya nyanyi di sini gini. Itu semua dicatat. Sampai hari ulang tahun Lia, hari ulang tahun kita semua dicatat. Aduh, ini banget deh. Detail banget deh bokap, detail sedetail-detailnya. Sampai gue begini, ya Allah Pak Ika tuh nggak kuat kalau nggak ada papa, gue bilang gitu. Gue nih anak favorit lu nih lo Pak, kata gitu. Karena bokap tuh sampai ada yang nulis gini, kalau papa pergi, kayaknya Pak mau pengen bawa Ika aja deh. Sampai kayak gitu. Jadi gue bilang papa mendingan papa bawa Ika, gue bilang gitu. Karena gue kayak drop, bener-bener drop. Karena waktu itu gue nggak mau ngapa-ngapain, mau sekolah juga nggak bisa, nggak mau. Terus mau ada acara gitu gue juga nggak mau gitu. Jadi yang tiap malam itu gue ratapin ya cuma ngeliat si diarinya itu aja. Kayak aduh apa sih? Ini gue panutan gue hilang loh. Kayak separuh nyawa gue tuh hilang gitu. Jadi gue kayak aduh mau ngapain lagi sih. Nah, akhirnya cuman gak lama tapi ya lumayan juga ya berapa minggu gitu. Akhirnya gue langsung oh enggak nih, gue anak pertama, gue punya adik-adik, gue harus bisa kasih contoh ke adik-adik gue, bilang gitu kan ya. Ya walaupun akhirnya gue juga gagal dalam rumah tangga tapi gue gak mau adik-adik gue kayak gitu. Gue harus kasih contoh, kita bisa bangun lagi, kita bisa nerusin nih apa yang bokap mau nih kita terusin, yaudah kita berjalan lagi gitulah. Waktu bokap meninggal, lu sendiri juga tadi sempat bilang gitu bahwa kayaknya bokap tuh kalau misalnya mau kemana-mana pasti cuma bawanya Cika gitu. Nah di situ gue kalau misalnya jadi lu, gue yang kayak ngerasa udahlah Tuhan bawa gue pergi supaya gue bisa cepet-cepet biar gue bisa gitu. ketemu bokap gitu. Gue jadi kayak gitu. Itu kan in a way nggak sehat lah. It's very suicidal dan kayak udahlah apa gunanya hidup ini kalau misalnya nggak ada bokap gitu. How do you get over that gitu? Iya balik lagi kita punya Allah gitu kan ya, balik lagi akhirnya aku ngadunya sama dia doang gitu loh. Kita mau ngapain jadi aku curahin semuanya, tolong kasih kekuatan biar bisa bangkit lagi, biar bisa jaga adik-adik, biar bisa, walaupun sekarang adik-adik yang jaga saya ya. Tapi kita punya mama yang tapi hebat. kita punya nyokap yang hebat yang sampai saat ini pun wah gokil sih, masih ini sama kita gitu loh. Ya jadi, nyokap juga yang ngebantu untuk ayo Kak. Kita cuma berempat, ya di Jakarta kita cuma berempat dan cewek-cewek semua gitu kan. Satu jomplang, nanti kita jadinya semua jomplang gitu. Jadi kita harus sama-sama berdiri, biarpun tanpa bokap, ya udah jalanin aja. Akan berat pasti, nggak mungkin nggak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, it works dengan kaki kita sendiri gitu, berempat sama-sama. Iya. Jadi nyokap juga yang nguatin kita semua kan untuk ayo maju kalian gitu. Biar papa bangga ngeliat di atas gitu. Iya sih, gue jadi tadi gue ngedapet kayak sebuah gambar kayak kaki meja gitu ya, berempat. Karena kalian bilangnya berempat gitu, jadi kayak sebuah kaki meja. Kalau misalnya kaki mejanya mungkin lebih pendek dikit aja, itu berat si meja tersebut malah ditopang sama si tiga yang lain gitu. Iya. Atau enggak melewat dikit aja. Iya. Kasihan sama yang tiganya. Iya. Gitu. Tiganya yang akhirnya harus menyeimbangkan beban yang si satu yang lagi melewati nih gitu. Kalau Lia sendiri gimana pas lagi kehilangan bokap? Dia kuat ya. Aku sih sebenarnya termasuk tipe orang yang kuat gitu. Kuat dia. Cuman kalau misalnya harus bukan harus, cuman di saat kalau misalnya lagi ngedrop atau lagi moodnya lagi nggak baik atau apa, aku cuma butuh waktu sendiri aja.
Atau kalau misalnya nggak bisa sendiri, sekarang ada suami gitu ya, ngobrolnya sama suami gitu. Tapi so far selama ada masalah, aku nggak pernah ngasih lihat ke orang lain gitu. Jadi Even masalah ke kakaknya ya, sama adenya pun enggak. karena aku nggak mau nggak mau bikin yang lain jadi kepikiran gitu. Karena aku besar nomor 2 gitu. Jadi masih ada adikku dan masih ada mama yang harus kita jaga gitu kan. Jadi ya udah gimana caranya, once aku lagi ngedrop, Cika yang berusaha untuk nguatin. Tapi kalau misalnya dia lagi ngedrop atau dia lagi ada masalah dengan apapun itu gitu, aku yang akan berdiri di samping dia gitu. Wow. Jadi gimana caranya sih sebenarnya kita Saling menyeimbangkan aja sih gitu. Karena Cuman kalau untuk masalah emosional itu Lia itu lebih aku masih bisa ngekip semuanya. itu semuanya. Kalau aku nggak bisa. Kalau lagi Dia tuh mewek anaknya, dikit-dikit cengeng banget. Ya itulah. Kita saling menguatkan lah sampai saat ini pun kita bikin kerjaan bareng, terus kita lagi ada kesusahan apapun ya kita satu keluarga ini. Karena balik lagi kan gitu, apapun itu keluarga lah yang akan selalu ada gitu. Jadi ya udah, mau ada temen A B C D E F G, aku nggak akan mencoba untuk berpangku tangan dari mereka gitu atau bersender sama mereka gitu. Aku nggak mau. Tetap keluarga, tetap cari keluarga. Sampai waktu pas putusan cerai keluar dari ruang sidang nangis ya, meluk dia. Lu kenapa kok nangis? Enggak, lega aja karena kalian ada di sini gitu. Karena sebenarnya nggak penting-penting banget gue ada di sana gitu. Tapi kayak yang oke. Gitu. Ada Lia, ada Iin, ada suaminya pada datang. Oh, gue lega banget karena kalian tuh nemenin gue gitu. Jadi gue nggak patah sendirian kayak gitu. Bukan nangis. Lu nangis gara-gara lu cerai? Ya enggak lah, gue bilang gitu. Enggak lah. Jadi gue jangan gitu, ntar ketahuan sama yang lain. Kalau lu bahagia malah cerai itu. Coy, nggak senangnya kan, bahagianya kan karena kalian nemenin Iya, gua gitu loh. karena family always there. Iya. Kami pokoknya gimana caranya setiap ada yang kesusahan atau lagi bahagia banget, family must be there. Iya, kayak waktu itu tuh Mulia tuh, buset dia kayak garda terdepan. Jadi kalau ada apa-apa kan aku pasti kan kalau nggak video call telepon, iya Neng gini-gini nih. Enggak, kalau misalkan dia udah garda terdepan banget deh. Kadang kan suka lemah ya, empoknya ini kakaknya ini kan suka lemah. Iya Neng, terus jadi gini-gini nih. Nah, tapi nanti ada saatnya juga dia lagi begitu. Iya gini, jadi ya kita gitulah saling menguatkan aja. Si Lia tuh lemahnya itu bisa dihitung pakai jari lah dibanding sama cicinya. Cicinya lemah banget kayaknya. Kayak butuh topangan aja. Lu lemahnya pas lagi kapan emangnya? Gua lemahnya kapan ya? Ya, lihatnya bajunya udah kayak abri gitu. Momen gua nangis itu yang parah banget 2 kali. 3 kali. 1 di saat bokap meninggal. Kedua di saat ada kejadian keluarga. Waktu gue baru pindah banget ke Bali sebelum dia melahirkan anak pertamanya, dan momen ketiga itu saat saya difitnah. Oh langsung gitu ya. Saat saya difitnah. Difitnah apaan sih? Gak penting kok. Tapi di media ada? Enggak ada. Oh enggak ada. Dia ceritanya kan sama cicinya doang. Dia ceritanya cuma sama suaminya sama ya cicinya udah gitu doang. Jadi laki gue itu lagi di Jerman waktu itu, lagi meeting. Gue telepon, udah nangis tuh panjang lebar. Oh wow. Abis itu dia bilang, lo kenapa ya? Dia bilang, ini ada begini-begini masalah lah apa segala macam. Terus dia kayak, ya udah nanti bisa nggak lo teleponnya nanti lagi? Gue lagi meeting cuy. Iya ya, oke, nanti telepon ya gitu. Jadi cuman itu aja gitu. Karena gue nggak mau menangisi hal yang gak penting dalam hidup gue. Mungkin hal yang gak bisa lu kontrol dalam hidup lu. Yes. Omongan orang gak bisa saya kontrol. Terus apa yang sudah terjadi gak bisa gue kontrol gitu. Jadi ya udah,
mau apa lagi? Hmm. Just need to be strong aja gitu kan. Iya, di antara kita berempat memang dia Lia yang paling. abrinya dia. Ya. Abrinya Doi, abis itu Iin, baru gue kali. Kalau yang Ying kan kita kan si Angel kan karena tinggalnya di Ya, Medan ya, kan. ya, Jadi Medan juga. yang sering banget kan kita bertiga kan. Ya. Jadi saya yang paling terakhir. Tapi gue penasaran nih, lu responnya ketika kehilangan bokap berbeda sama responnya Cika, obviously. And I think at that moment ketika sebagai adik gitu ya, Cika sendiri, gue nggak tahu nih. Gue ngebayanginnya lu toxic banget sih. Gue nggak tahu ya. Gue ngebayanginnya pas lagi umur 16 itu lu bakal toxic banget, toxic gila kali. Gak bisa kayak gak bisa ngapa-ngapain sih. Ini sofa, gue duduk di bawah ngebaca diare bokap. Iya. Aduh, Enggak, gak tapi bisa lu- ngapa-ngapain lu sih. toksiknya maksudnya lu tuh Menyakiti orang-orang sekitar lu. enggak menyakiti sih, Enggak, tapi enggak lebih menyakiti ke nakal remaja Iya. 90-an. Oke. Kayak apa? Oke, sekarang saatnya spill. Dia belajar nyimeng. Kan? Lu ketula. Iya ya, emang Gua gak boleh SMA ngatain tuh. kakak ya. SMA tuh, Iya. masuk SMA tuh gue begitu. Dia belajar nyimeng dong sama teman-temannya. Di SMA. Terus dia naik motor ala-ala cabe-cabean. Lo tahu dong. Cengtri ya kan, bonceng Cengtri. 3, bolos Bolos sekolah, bolos apa ya kalau dulu tuh namanya pendalaman materi ya, itu bolos. Terus Dia itu kalau misalnya pergi bolos, emang pergi gitu. Nggak kayak gue. Kalau gue bolos emang karena gue males sekolah, Jadi tapi gue di di rumah. rumah Oke. gitu. Ya. Kalau dia wah parah banget sih, gila. You name it. Gila ya. Ini kalau ada tanduk keluar loh. How did you deal with that? Dia tapi kan itu kenakalan remajanya lebih ke luar gitu kan. Apakah dia ada kayak rebellious sama nyokap sama No. akhirnya Nggak ada. jadi kayak hubungan kalian sebagai kakak adik juga jadi tegang segala kayak gitu? Nggak pernah. Untungnya dia nakal sama teman-temannya Sama aja gitu. teman-teman aja. Jadi adik-adiknya tuh nggak pernah diajakin habis yang itu sadar aneh. sendiri. Habis itu sadar sendiri ya udahlah gitu lah. Jadi nggak pernah ngajakin adiknya untuk melakukan hal-hal aneh gitu, nggak. Iya. Wah dibantai sama nyokap. Bantai mau nyokap keras banget. Sulawesi pride. Sulawesi parah nyokap. Wah nggak bisa kan. Udahlah mendingan bandel sendiri aja gitu loh. Jadi biar bisa kasih tahu dia kalau bandelnya gimana kan, gue udah pernah, gitu. Iya. Dulu masalah tindikan gue banyak gue tindik, terus bilang gue nggak bakal deh kata dia gitu, nggak bakal gue perempuan apaan lo, tindikan banyak, terus ada tindikan di perut kata dia gitu. Nggak lama dia ada di lidah, ada di hidung, ada di sini, terus nggak lama dia buat tato duluan gitu kan. Kok gue perhatiin ini anak keluar dari omongannya nih, melenceng nih dari mulut lo nih. Enggak, keren aja ini kan art. Pale lo art. Ya dimaklumi lah. Dan ternyata rebel-rebelnya lu. Gue lebih rebel sih. Justru lebih rebel dia. Oke, Dia spill. dia yang keluar duluan dari rumah. Hey, Dia yang cabut duluan dari rumah untuk tinggal sendiri. Kalau gua kan masih sama nyokap sama Iin kan, dia yang cabut duluan. Padahal anak rumahan banget main Barbie. Anak rumahan banget tapi dia sendiri yang cabut dari rumah. gue tuh pengen ngerasain apa sih rasanya kalau keluar dari rumah. Apa sih rasanya manage uang sendiri. Apa sih rasanya party tiada henti gitu kan. Umur berapa nih? 19, 20. Pokoknya lulus SMA. Oke. Kayaknya 19 apa 20 gitu gue lupa. Gue masih kuliah dong berarti ya. Iya, zaman-zamannya kalian itulah pokoknya. Jadi di saat itu gue ngerasain kayak yang 1 tahun gitu kayak yang oh begini ya rasanya ya. Oh ya udah. Terus sama bandelnya juga sendiri. Bandel sendiri, apapun itu segala macam sendiri. Sampai kan teman kita kan sama. Teman kita sama. Gitu. Emang lu ada kakak sama gua. Jadi teman kita tuh sama. Jadi terkadang kalau misalkan teman kita itu lagi bandelnya sama dia nggak ngomong sama gua gitu. Jadi temen kita juga nggak cepu gitu, nggak saling ngasih tahu, nggak, paling cuma bilang oh iya kemarin habis jalan sama Lia, oh iya, jadi bandelnya masing-masing. Tapi dia lebih rebel dibanding gue justru. Lu Tapi tau ide doi. lebih rebel dari mana? Kalau misalnya temennya gak ada yang cepu. Hah?
Lu tau ya dia lebih rebel dari lu gimana? Dia kan omongannya kan menusuk banget. Jadi dia kalau lagi berantem atau lagi apa sama gue gitu, dia mulutnya nggak bisa dihentikan gitu. Jadi gue tahu kelakuannya dia di belakang sana, tapi kan gue diem aja ya, nggak mungkin dong gue cepu juga menyokap kan. Karena ada juga beberapa teman kita kan yang iya kemarin kan Lia gini nih. Oh ya udahlah gitu lah, kenakalan remaja ya kan. Tapi ya udah diemin aja, nggak yang gimana. Sampai akhirnya dia yang menemukan tambatan hatinya ya kan. Nggak nyampe pokoknya nggak nyampe setahun gitulah gue ngerasain party apalah segala macam bandel lah itu setahun itu. Udah habis itu stop. Terus gue ketemu sama suami gue, udah. Tapi sempat putus dulu ya. Sempat. Karena difitnah lagi. Iya loh, dia hidupnya difitnah mulu. Sempat putusnya itu karena difitnah juga. Itulah makanya kenapa sekarang langgeng gitu. Dan akhirnya mungkin ya namanya bule ya, dia kan bisa ngelihat kan seperti apa. Langgeng, alhamdulillah. Berarti lo udah difitnah duluan sebelum nikah. Setelah nikah difitnah lagi. Ya tapi itu soal kerjaan. Tapi Oh beda. gitu kerjaan. Iya. Oh kalau yang ini Beda putus lagi. gara-gara oke. Apa yang membuat pernikahan lo bisa langgeng? I believe gitu ya. Ketika yang pernikahan itu pasti kita sering ditempa sama cobaan gitu, pasti sama ujian gitu. Tapi gue lebih penasaran. Lu sekarang nikah berarti udah berapa tahun? 2010. 14. Wow. 14 tahun. It's not easy. Gue actually hampir 13 tahun. Oktober ini 13 tahun. Oktober juga? Tanggal berapa? 2. Oh Ini oke. 20. Kita tanggal 20 nek. Duanya mirip lah ya. Tapi untuk mencapai si 13 tahun itu it's not easy. It's tough. Nah, dan gue yakin kita juga ngelewatin banyak badai di pernikahan kita gitu. Pastilah. Pasti. Apa yang membuat lu langgeng? Gua dan suami itu sangat percaya komunikasi adalah hal yang terbaik dalam hubungan suami istri. Oke. Nggak sebelum pernikahan pun masih itulah komitmennya kita gitu. Pokoknya berdiskusi, terus kita ngobrol soal apapun itu gitu. Terus kita punya visi dan misi yang sama gitu. Nah, ini lucu ya by the way ya. Di sebuah pernikahan ternyata butuh visi dan misi. Iya. No seriously, Tapi iya karena sih, kadang-kadang tuh ya kalau misalnya suami dan istri nggak tahu visi misi dalam sebuah pernikahan, yang suami punya visi misi untuk pernikahannya ke sini, yang istri punya visi misi ke situ. Jadi nggak Akhirnya nyambung. kita sama-sama ngedayung, sama-sama capek di perahu, tapi perahunya nggak jalan kemana-mana. Iya. Karena yang satu ngedayung ke sini, yang satu ngedayung ke situ. Jadi gitu. stuck gitu. Iya, stuck, Iya. diem aja. Kayak jadi lu tahu banget visi misi pernikahan kalian. Oke, and then Jadi ya udah, untungnya suamiku itu tipe orang karena dia udah pernah menikah sebelumnya. right. Jadi dia pun melihat dari pernikahan sebelumnya apa yang salah, apa yang harus diperbaiki, dan ketemu sama gue si anak cimit ini yang malah dia selalu bilang kayaknya lu lebih Jerman deh dari gue. Oh wow. Gitu. Jadi apa yang gue mau, let's say misalnya untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu ya, gue jabarin itu ke dia. Gue mau begini nanti kalau misalnya gue udah begini, gue pokoknya itu gue kasih tahu semuanya. Iya, karena udah Dan terplan semua. ya, jadi gue kasih tahu sampai sedalam-dalamnya cerita keluarga gue kayak apa, terus visi misi gue ke depan kayak apa, kalau punya anak maunya gimana, terus sampai tua gue mau tinggalnya di mana, itu aja udah gue jelasin semuanya ke dia gitu. Jadi dan dia pun somehow nggak tahu kenapa sama more or less lah gitu. Right. Jadi in the end kita nggak punya permasalahan yang rumit di saat kita mau melihat ke depan gitu. Syukurnya sih itu ya gitu. Iya. Dan Sejalan dia, jadi semuanya iya, ya. Jadi dia pun karena udah pernah cerai, jadi dia belajar ini kesalahan gue tuh dulu ini loh. Menurut lo
ini benar apa salah, ini menurut lo ini gimana Wow. apa. Jadi kita tuh se-open minded itu. Yeah. Sampai ke anak pun aku sama Volker kita usahain ngobrol gimana caranya dari umur dini si Alexa itu dia bisa tahu apa yang dia inginkan untuk Wow. kedepannya. Wow. Agak lebay sih somehow ya. Karena banyak yang berpikir Tapi kan kayak gitu. Beda-beda, pemikiran orang kan beda-beda Iya. setiap rumah tangga Wait, kan. kenapa banyak orang berpikiran lebay? Kayak yang Gua ngerasa ngapain sih lo? normal-normal aja. Normal Itu dah kan gitu. normal-normal aja. Jadi orang tuh mikir kayak yang lebay banget sih lu, baru anak umur segitu udah lo kasih tahu begini begitu. Gue bilang, Jadi Gimana harusnya ya? umur berapa? harus iya exactly. Itu dia. Jadi harusnya tuh umur berapa gue kasih tahu ke anak gue soal segala macamnya gitu. Ya. Ya nanti aja tunggu dia begini. Bilang, beda. Beda. Kita kan pemikiran kita punya cara sendiri buat ini anak Iya. kita. Ya dong. Gue percaya bahwa ada yang namanya rule of first. Jadi siapa yang ngasih tahu pertama kali ke anak kita, dia yang punya otoritas akan isu tersebut gitu. Makanya kalau misalnya lu mau ngomongin soal seks misalnya gitu ya ke anak, ketika orang tuanya ngomongin seks pertama kali ke anak, maka si anak ketika dia dihadapi dengan sesuatu yang berhubungan dengan seksual, dia akan tanya sama bokap nyokapnya. Tapi kalau misalnya bokap nyokapnya nggak berani ngomongin soal seks ke anaknya, rule of first, temennya yang ngomongin, akhirnya dia mau nanyain soal yang seks ini ke temennya ini. Bener. Itu makin parah, makin hancur. Gue tuh baru Itu lihat dia. kemarin ada video, gue lupa siapa yang ngomong. Jadi anak itu akan mendengar atau terpatri di otaknya dia Input yang dia apa dapat yang gitu. pertama kali didengar tentang hal tersebut. Ya. Let's say misalnya tentang biarpun itu benar atau salah ya kata-katanya gitu Ya. dari orang tuanya, justru harus dari orang tua. Kayak misalnya kita dulu kan kadang suka ditakut-takutin yang kayak lu hati-hati lu kalau ciuman ntar lu hamil gitu. Ya. Ada kan Ya, ya, zaman ada. dulu gitu. Ada. Nah Ada. itu biarpun sebenarnya salah ya Wak gitu. Iya. Tapi itu akan terpatri di Iya. otaknya anak, Ya. jadi Kayak bikin input sama anak yang anak kayak kan. takut untuk melakukan hal tersebut gitu. Ya. Tapi nanti in the end dia pun akan bertanya ke orang tuanya, is it true or not? Atau dia mencari tahu, nanti dikasih tahu sama orang tuanya atau apa? Itu malah jauh lebih baik dibandingkan Ya. dari yang lain-lainnya. Ya. Ya. Dan lebih parahnya lagi, akhirnya jadi nggak percaya sama orang tua. Kalau Exactly. misalnya informasi Iya, kayak iya. gitu. Iya benar. Ya, benar. Bener banget. Makanya gue coba untuk tanamkan ke Alexa prinsip lo sebagai seorang manusia gitu ya. Pokoknya lo sebagai seorang manusia lo harus punya prinsip yang kuat untuk hidup lo. Lo harus kuat untuk hadepin segala macam situasi Apapun. di luar sana Betul. gitu ya. Dan setiap ada pertanyaan apapun itu, you need to ask me or your papa. Ya. Gitu. Jadi do not ask anybody else, but ask me or papa. Iya. Gitu sih, iya. Kalau tadi kan kita udah belajar sukses rumah tangganya. Saya sudah gagal. Kok gue agak jauh ya, boleh tolongin gak sih Neng? Ya lo, maaf. Lu mah gitu. Sedap. Tolongin dong. Oke, makasih. Apa yang lu pelajari dari kegagalan lu sendiri dalam berumah tangga? Mungkin salah aja kali, terlalu terburu-buru kali ya. Mungkin Lu kali meritnya ya. umur berapa? 27. 27. 27. Itu gak buru-buru lah. Karena kata bokap harus lewat dari umur 25. Oh gitu. Heng Lu, sui-nya. lu sendiri? Serius? Sama. Karena kata bokap bilangnya begitu sih. Mau 25 makanya. Mau 25 merit. Ketemu sama suami ketika lu umur? 21. Iya, nakal-nakal 19, 20 setahun, habis itu 21 ketemu. Ya. Insaf. Habis itu Insaf banget udah. 4 tahun pacaran, sempat putus dulu. 3 tahun gue 3 pacaran tahun pokoknya. sempat putus, habis itu nikah langsung. Yes. Nah, kalau lu berarti 27. 27 nikah, anak umur 1,5 tahun, pisah, terus nggak lama pacaran lagi, 5 tahun, nikah, 3 bulan selesai. Enggak sempat punya anak kalau yang Enggak. gue. Yang kedua nggak sempat punya anak. Jadi anak dari yang pertama aja. Dan sekarang udah almarhum, baru kemarin meninggal kan. Yang pertama. Yang pertama. Oke. Iya. Jadi ya gimana ya? Ya mungkin kurang beruntung aja di dalam dunia perumah tanggaan.
Sorry. Ini mantan suami kan yang meninggal kan? Mantan suami Iya. yang meninggal. Iya. Meninggal. Wow. Kapan nih? Sakit. Bulan Mei kemarin 1 tahun. Jadi man. tahun kemarin meninggalnya. Oke. Iya. Jadi bokap anak lah berarti. Bokapnya anak. Oke. Cuman memang si anakku ini juga memang nggak terlalu dekat. Justru dekatnya itu memang sama, karena mungkin dari kecil sama emaknya kali ya. Tinggalnya Terus sama lu juga? tinggal sama gua, terus habis itu sama nenek sama kakeknya. Dan kakeknya baru meninggal kemarin. Waduh. Jadi yang dia punya ya cuman 2 nenek nih. Ya. Kakeknya dua-duanya udah nggak ada gitu. Aduh. Nah, udah Tapi umur berapa dia sekarang? 15 tahun Oke. sudah besar dia. Oke. So 27 nikah dan habis itu pacar, habis itu ketika lo cerai berarti umur 29-an Sembilan ya? 29-an lah ya. 29 atau hampir 30 lah ya. Dan habis itu nikah lagi umur 30 atau? Nikah lagi itu di tahun 2017 ya, 17 apa 16 ya. Karena cuman jeda berapa bulan langsung pisah. So what happened? Stupido lah. Ya. Gampang banget ngomongnya. Cuma kayak gitu aja. Iya. Ini hidup seseorang. Karena Karena aku juga kalau apa-apa pasti ceritanya sama dia ya. karena maksud gue gini loh, Gue terlalu gimana ya? bucin. Gak juga sih. You can love somebody gitu, but not too much gitulah gitu. Nggak Tetap too lu much, punya kayak Tuhan gimana? gitu. Iya. Lu tuh harus ke Tuhan dulu gitu, baru setelah itu suami lo. Iya, lu jangan ketawa aja lu. Karena dia tahu mantan gue zaman kuliah, dia tahu. Ini ngomongin sama kameramen, produser kita juga ini di sini. Ya pokoknya gue tuh kalau dalam percintaan tuh kayak nggak beruntung aja, kurang beruntung aja lah gitu loh. Ya untungnya ada mereka yang support, tapi memang kalau dipikir-pikir kok gue dulu tolol banget ya, terlalu bodoh sama yang namanya cinta gitu loh. Makanya tuh Lia ya gitu. Makanya Tadi yang stupid Lia loh. ngomong itu bener-bener wisdom banget sih barusan. Yang lu ngomong kayak makanya lu jangan terlalu bucin sama manusia, sama Tuhan dulu gitu. Karena emang pada akhirnya ya si manusia-manusia atau suami atau cowok-cowok ini gak akan bisa memberikan lu kebahagiaan sih. Iya benar. Ujung-ujungnya kita larinya ke Tuhan dulu. Kita Pasti justru kita ininya ngarepin wah ngaduin. hidup gue akan lengkap ketika gue nikah gitu kan. Tapi ternyata Awalnya ya juga gue pikirnya kayak gitu. Gue mungkin kalau gue nikah terus gue punya anak, hidup gue bisa bahagia kali. Tapi lengkap, enggak iya, juga ya. ternyata. Lengkap kan. Gitu kayak keluarga gimana. Iya. Keluarga gitu loh. Karena Iya. gue kan kurang sosok. Udah bukan kurang sih, lagi hilang sosok seorang ayah gitu kan ya. Ya patah juga. Jadi ya udah gue ngadu juga ke Tuhan. Nggak jadi kupu-kupu deh. Nggak jadi kupu-kupu deh. Jadi gue ya dulu juga sempat ninggalin semua Tuhan segala macam, gue tinggalin. Balik lagi ke nyokap yang ngasih tahu, akhirnya nyokap yang kasih pencerahan kita. Gue maksudnya Lu. ya gue kan udah gue langsung ini Langsung gue koreksi. Oke, benar. Momen ketika lu meninggalkan Tuhan tuh what happened? Maksudnya ini pas setelah cerai nih atau gimana? Setelah cerai pertama, So tell me more about setelah cerai pertama itu gue ninggalin tuh, ya balik lagi tuh ke yang namanya party, yang balik lagi ke yang namanya begitulah semuanya lah. Tapi nggak bandel masalah seks ya, nggak. Bandelnya tuh ya bandel keluar malam sampai pagi, sampai bikin rusak badan, ya pokoknya segala macem lah. Akhirnya nyokap yang ngomong. Momen-momennya itu sebelum pacaran yang 5 tahun itu. Kira dapat situ juga. Nah ternyata nyokap juga feelingnya kuat kali ya. Jadi kayaknya lu kayaknya bakalan ini deh, bakalan nggak langgeng lagi deh. Oh tapi kan namanya batu. Enggak kok gini. Ya udah, pesan nyokap cuma gini, ya udah kalau misalkan lo mau nikah sama dia, gue cuman minta lo jangan punya anak sebelum anak lo SMP, kata dia gitu. Kebetulan gue ada kontrak kerja Oke Jack itu, gue nggak boleh punya anak dulu gitu. Jadi pada saat gue setelah nikah lagi yang kedua, ternyata ada masalah lagi yang ketiga. Kok feeling emak gue bener ya. Akhirnya tuh gue jadi sering ngobrol sama nyokap. Terus nyokap bilang, nanti kalau mau tidur atau mau apa, nanti kamu baca surat ini ya. Wow. Nanti baca ini ya. Sholat jangan ditinggalin. Kalaupun belum bisa 5 waktu, minimal lu bisa jalanin yang
yang lainnya gitu loh. Terus dalam puasa lah segala macam. Nyokap sih semua yang ngasih tahu ke gue. Nyokap yang kasih pencerahan juga, ujung-ujungnya kan keluarga lagi kan. Ujung-ujungnya keluarga lagi. Nyokap yang ngasih pencerahan semuanya ke gue gitu. Ya karena nyokap juga dari keluarga muslim banget kan. Jadi ya agak kenceng juga untuk ngasih tahu back to Allah. In the end ya udah baliknya ke situ-situ lagi aja udah. Tapi kalau misalnya nggak tahu nih, ini mungkin sensitif nih ke lu nih Cika nih ya. Menurut lu, apakah pernikahan itu sesuatu yang didesain sama Allah? Dan apakah kita perlu menikah? Pernikahan itu tapi nanya ke lu nih. iya, tapi gue juga mikirnya tuh sebenarnya tuh pernikahan itu juga kan semua yang ngatur kan Allah gitu. Tapi mungkin memang pada saat itu gue belum menemukan jodoh yang tepat kali. Right. Atau enggak belum menemukan seseorang yang tepat yang dikirim sama Allah buat gue. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau gue lagi ngomongin pernikahan gitu gue jadi trauma ya. Sorry. Kayak enggak maksud gue kalau untuk ngomongin masalah pernikahan tuh jadi kayak kenapa ya dulu gue harus nikah jadi kayak gitu. Jadi mikirnya tuh jadi kayak gitu loh. Tapi kalau gue nggak nikah gue nggak punya abang nih yang sekarang ngejagain gue kayak gitu. Tapi gue bersyukur lagi begitu. Tapi kalau namanya emang harus nggak sih untuk menikah? Mungkin bagi beberapa orang memang harus. Tapi kalau menurut pemikiran gue sih saat ini sih ya tolong tetap dipikirkan fokusnya baik-baik lah. Udah kita fokus aja sama yang di atas. Pas lagi ngobrol sama lu gue yang kayak pas lu lagi cerita, hati gue bilang kayak ya ini impact atau salah satu efek dari kehilangan sosok ayah tersebut gitu. Dan Cika benar-benar kayak ngerasa kehilangan banget sampai berusaha mencari sosok seseorang ayah di yang mantan suami dan ya apapun itulah gitu. Pelariannya ke situ gitu. Nah tapi kayak sekarang ini nyokap tuh kayak ngasih sebuah pencerahan, justru cari sosok cinta ayah itu ya dari cintanya Tuhan gitu. Iya, dari cintanya Tuhan. Jadi kalau lu mau dapat bahagia, lu harus bahagiain diri lu sendiri dulu gitu. Betul. Iya, ya salah satunya itu ya dulu dengan doa, lu curhat apapun itu bikin perasaan lu lega, itu salah satu bahagia juga kata nyokap. Oh iya juga ya, emang dasar terlalu stupid. Stupido tadi itu. Speedo apa? Iya terlalu stupid. Jadi ya nyokap semua yang ngasih tahu. Sampai saat ini pun udah umur 41, gue 41 42 mau 42 nanti, sampai saat ini pun nyokap nggak ada bosan-bosannya itu ngasih tahu masalah. Kalau mau ada apa-apa itu larinya ke Allah, mau curhatnya ke sono aja, nggak usah kemana-mana kayak gitu dengan bahasanya dia. Karena gue ngerasa sih ketika lu sudah menjadi wanita yang sehat secara mental dan secara hati gitu, kayak lu menjadi seorang wanita yang ya kasarnya gitu, cuman gua sama Allah aja udah cukup. Baru kayaknya dikirimin seorang laki-laki yang tepat gitu. Ngerti gak sih? Kayak laki-laki yang emang justru dia sendiri juga mungkin udah ngerasa nyaman juga dengan hubungan dia dengan Allah juga gitu. Jadi sehingga di situ pernikahannya bisa sangat sehat jadinya gitu. Iya sih. Tapi untuk saat ini akhirnya jadinya nggak mikirin ke sana. Iya, untuk betul. masalah itu. Jadi nggak mikirin ke arah sana, mikirin tentang gue sama yang di atas, mikirin ke anak, terus abis itu keluarga. Udah jadi lebih fokus itu ke sana. Kalaupun nanti ada jodohnya pun itu semua nanti ada yang ngatur. Gitu aja sih. Soalnya lu diberkatin banget dengan muka tidak seperti umur 41 tahun. Iya, alhamdulillah seperti itu. Early 30s, ya kan? Iya. Dan orang selalu bilang kan dia kakak. Iya. Selalu dibahas. Tapi kan emang iya dong, iya kan Nil? Iya dong. Iya. Dia selalu bilang karena dia mukanya tuh lebih dewasa, lebih mature, lebih mature, lebih bijak, lebih ini. Kalau gua kan seladakan. Ya. Seladakan. Lu sendiri seberapa pentingnya Tuhan dalam
sebuah pernikahan atau dalam kehidupan lu sendiri, Lia? Gua itu mungkin terlihat dari luarnya geradakan aja gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kalau misalnya diterima semua doanya, diterima semua sholatnya, puasanya, segala macam. Ya it's between me and my God aja gitu. Jadi gue nggak terlalu yang kayak gimana-gimana banget ngasih lihat ke depan semua orang. Betul. Iya. Gue sangat religius kah atau apa gitu, enggak. That's between you and Nggak perlu orang semua Jadi tahu. tapi setiap ditanya, iya ini kalau ada kayak tadi ya, jangan cabutin bulu ini, ada hadisnya gini segala macam. Iya. Terus kayak, itu lu yang ngomong tuh? Iya, tapi Wow. gue juga tahu kalau itu dicabutin itu tuh memang ada hadisnya katanya kan Ya. emang cahaya di surga gitu kan. Enggak, itu lagi gatel kan, ada kan kita tuh ada rambut putih yang kecil gitu karena suka gatel itu Yeah. doang. Kalau untuk yang itu ya dia ngasih tahu juga, mengingatkan, Wow. lebih mengingatkan lagi. ya jadi aku sih pokoknya gimana caranya ke keluarga intiku yang sekarang, keluarga kecilku, aku coba terapin ke anakku, especially gitu. Jadi biarpun dia anak buye, si anak bule itu, tapi tetap dia tahu siapa tumpuan hidupnya di saat dia beranjak dewasa nanti. Gitu. Ya udah, cukup Tuhan aja. Gitu. Ya tapi untungnya kita yang keluarga ini juga nggak ada yang terlalu menggembar-gemborkan kalau kita tuh yang gimana banget gitu loh. Jadi ya cukup kita aja yang tahu dan kita dan Tuhan aja yang tahu gitu loh. Nggak perlu yang terlalu apa ya namanya ya, riak di depan orang gitu tuh. Emang gue juga emang di sini tempatnya untuk lo bisa ngobrolin tentang kebaikan Tuhan dalam hidup lo dan juga cinta Tuhan dalam hidup lo gitu. Dan maksudnya di sini tempatnya bukannya ria ya, tapi justru untuk ngasih tahu aja kalau misalnya Tuhan tuh baik banget sama lo aja gitu. Iya. Banyak sih kayaknya Banyak kejadian kayak gitu yang kayak dimana akhirnya kita pun jadi yang kayak tambah yakin lagi. Tambah bersyukur lagi, Allah tambah is the yakin best lagi. bro Iya. gitu. Kayak yang That's gitu. so good. Jadi Karena gue juga dulu pernah berpikir gini loh. Gue udah tiap hari sholat, gue udah tiap hari minta, gue tiap hari gini. Kok gue gak dapat apa-apa? Maksudnya apa yang gue dapat gitu loh. Pernikahan gue gagal, gue gak bahagia, teman-teman gue pada hilang, ini segala macam. Apa sih gunanya? Gue juga sempat mikir kayak gitu. Tapi balik lagi, emang nyokap lagi. Tahu aja kalau feeling anaknya tuh lagi kayak gimana, nyokap lagi ngasih tahu. Awalnya tuh kalau nyokap tuh ngasih taunya tuh kasih kiriman-kiriman hadis atau enggak ada video apa gitu kan. Mau tempatnya kan gue buka kan, gue lihat, gue baca, gue ini. Ntar lagi iseng, mah ngobrol, sharing gitu sama nyokap. Akhirnya iya ya, kita masih bisa napas aja itu kita udah bersyukur loh, udah alhamdulillah loh, iya kan? Betul. Jadi yang kemarin gue pikirkan buat apa gue sholat karena gue begini juga, buat apa gue ini, akhirnya pas nyokap udah ngasih pencerahan semuanya, jadi gue sekarang tiap pagi tuh dengan buka mata, alhamdulillah gue masih diberi napas sampai saat ini. Akhirnya jadi gue terapin itu. Wow. Iya, terus akhirnya gue kasih tau ke anak gue. Anak gue juga jadi ikut-ikutan. Wow. Yeah. You were about to say something tadi. sama aja sih gitu karena gini, kalau paling dulu tuh sempat adalah momen dimana yang kayak biasalah namanya juga anak muda, sosok kritis kan hidupnya gitu kan. gue bukan anak muda pada umumnya. Apalagi Gen-Z sekarang. Ya enggak, Kita ngomongin kalian. enggak, tenang aja. Tapi lu emang dari lu emang kritis. Nah, Jadi jadi apa aja tuh ditanyain. dulu tuh kadang agama itu kan kadang nggak bisa kita logikakan gitu kan. Jadi biasalah suka ada pertanyaan-pertanyaan yang kenapa ini begini, kenapa ini begini, kenapa ini begini gitu. Tapi syukurnya entah kenapa gitu ya, gue dapat beberapa kali kerjaan sinetron yang berbau Islami. Di mana akhirnya gue bisa ketemu dengan orang yang bisa gue tanyakan langsung. Wow. Ada ustadz siapa Ya. gitu. Dari situlah gue akhirnya bertanya lagi lebih jauh gitu. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya apa? Baikkah seperti ini? Tidak baikkah seperti ini? Itu semua gue tanyain. Sampai ada momen di mana
gue beli semua buku yang berbau ketuhanan. Masih ada tuh semua bukunya. Masih ada. Dan itu gue baca buat cari tahu aja gitu. Dan bukan cuman berbau Islami ya. Yang lain pun iya gitu. Jadi gue baca, gue cari tahu, gue pengen, pokoknya gue bukannya mau membandingkan sih, cuman pengen tahu aja gitu. Toh sebenarnya toh sebenarnya Christian ini juga more or less bawaannya juga dari gitu, Abraham, Ibrahim gitu. Jadi gue pengen tahu aja dan pengen pertanyaan yang pernah ada di otak gue ini terjawab. Itu doang sih. Dan alhamdulillah dari buku itu semua ya? Enggak cuma dari buku doang sih, enggak cuma dari buku. Jadi gue pun tanya ke Ustadz A, Ustadz B gitu. Terus cari tahu lagi dari sekarang kan banyak banget ya literasi yang enggak cuma dari buku doang gitu. Medianya udah banyak lah gitu. Jadi gue bisa cari tahu dari banyak hal gitu. Yang kayak kenapa sih kita harus beragama gitu? Emang kita nggak bisa ya percaya ya udah ada Tuhan gitu. But akhirnya dikasih tuh semua penjelasannya. Kenapa lo harus beragama? Karena ini adalah prinsip hidup bla 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 panjang lebar gitu. Which udah lama banget ya. Memuaskan buat lo jawabannya. Enggak cuma dari satu pihak ya kalau gue gitu. Jadi lu tanya berapa orang? Gue banyak nanyanya gitu dan bukan cuman ustadz yang gue tanya gitu. Tapi orang-orang yang beragama lain gue tanya juga. Terus orang-orang yang suka kritis juga gitu ya soal hidup gitu ya. Dan ditambah waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018 harusnya tuh yang pergi umroh adik gue dan nyokap. Iya. Oh iya, lu pergi umroh. Iya. Tapi nggak tahu kenapa justru jadinya gue yang berangkat. Oh wow. Oh Iin karena ada kerjaan deh kayaknya. Lupa gue pokoknya. Jadi ternyata yang dipanggil untuk ketemu itu yang adalah diundang, gue. yang diundang adalah gue dan nyokap gitu. Wow. Jadi di saat itu gue yang kayak, terus gue ngapain nih? Oh ya udah. Jadi begitu nyampe di sana, aku nggak main handphone sama sekali. Jadi yang benar-benar pure beribadah dari pagi sampai malam. Dan sampai akhirnya gue tuh berdoa banget karena itu jadwal gue pergi umroh itu adalah waktu dimana harusnya gue mendapatkan bulanan kewanitaan. Sampai gue bilang ya Allah mudah-mudahan gak gue mau umroh. Gue mau umroh seenggaknya sekali aja. Yang penting gue umroh sekali. Kalau tiba-tiba mens nggak apa-apa deh gitu. Diijabah sama Allah, alhamdulillah. Aman. Satu kali gue selesai umroh pulang haid. Wow. Karena gue niat banget untuk karena gue tahu gitu dan gue nggak mau minum obat. Biasanya kan suka ada penahan kan ya. Jadi gue nggak mau itu gitu. Jadi gue bilang ya Allah pokoknya gimana caranya gitu. Gue ikhlasin aja sebelumnya tuh ya Allah deg-degannya gue untuk berangkat umroh itu kayak yang ya Allah ntar. Karena banyak banget cerita dari teman-teman yang kayak ntar lo ada kejadian masa gini, kejadian yang begini, kalau ngomong gitu ya. Tapi alhamdulillah, lillahi ta'ala, gue ikhlas mau ada kejadian apapun, wallahu alam, ya udah, alhamdulillah nggak ada lancar. apa-apa. Wow. Lancar. Ini gue masih beri. Yes. Gila, gue kalau udah ngomongin soal umroh itu gokil sih. Iya, dan yang baru berangkat kan nyokap sama Lia. Sama Lia. I love that story. Ya gini sih itu. Dan sebelumnya di saat gue lagi ngomong karena sebenarnya harusnya adik gue yang berangkat, terus tiba-tiba gue yang harus berangkat, gue ngomong ke suami gue, ini jadinya gue nih gitu. Terus dia diem. Karena waktu itu anak gue masih umur berapa ya? 4 tahun. 4 Iya, mau 4 tahun. Terus karena gue kan jaga sendiri kan. Oh gak pakai neni ya? Enggak. Jadi dia mikir, lu mau pergi terus gimana ini? Yang gitu. jaga anak siapa? Yang jaga siapa gitu kan. Terus gue bilang ya mau gimana. Berarti gue titip ke rumahnya Cika gitu kan. Ada si Cika, ada adik gue gitu kan. Terus ada waktu itu kebetulan sepupu dari pihak nyokap. Gila gue masih merinding coy. Terus gimana nih? Terus laki gue diem dulu gitu. Besokannya baru dia jawab.
if this is really things that you have to do, terus dan memang lu pun mau gitu, you go. Udah tuh dari situ udah kayak yang langsung dilancarkan. plong banget. Ya. Ya. Plong banget udah. Kayak yang udah nggak mikir apa-apa lagi sih. Karena bukan beban sih, tapi lebih ya namanya ibu ya gitu, mau ninggalin anak jauh juga susah gitu kan. Terus suami juga kebetulan saat itu lagi ada di Bali gitu. Jadi nggak bisa. Waktu itu pas aku lagi syuting banyak di Jakarta. Jadi kita memang base di Jakarta selama beberapa tahun gitu. Jadi suami agak bingung juga gitu kalau harus bolak-balikan. Jadi ya udah, akhirnya begitu suami bilang, "Oke, you go." Udah jalan aja udah. Nggak ada masalah. Tiba-tiba nggak ada apapun itu. Tiba-tiba Iin sama Cika, "Oke, gue jagain." Nyokap sepupu gue, "Ya udah nggak apa-apa, Udah, aman jalan sama aja gue." nggak apa-apa, santai Jalan. aja. Jadi kita ini jagain juga. Gue kayak ngerasa lu dapat undangan langsung dari sang pencipta dan itu dilancarin semuanya gitu. Yes, yeah. Alhamdulillah. Apa yang terjadi pas lagi umrohnya sendiri gitu? Selain ya lu nggak mens gitu kan? By the way, sorry, gue pengen nanya, kalau misalnya lagi mens gitu, kenapa lu akhirnya nggak bisa sholat? Nggak bisa sholat di situ Iya. ya? Makanya rata-rata kalau yang berangkat itu ada obatnya, Minum khusus obat menahan. gitu. Ya, oke. Semacam pil. Jadi gue nggak bisa sholat, terus nggak bisa pegang Al-Quran, karena di sana kan gimana caranya kita mengejar pahala sebanyak-banyaknya gitu, sholat sebanyak-banyaknya, dekat sama Tuhan gitu. Tapi akhirnya ya mau nggak mau gue cuman pegang untuk zikir. Tasbih. Jadi ya udah gue zikiran aja selama lagi haid, dan alhamdulillahnya untuk yang lainnya gitu ya, kayak sholat di Masjid Nabawi aman. Terus ke Raudhah juga aman gitu. Dan itu yang kayak karena banyak yang anak mudanya gitu ya. Dan waktu itu gue sama nyokap, dan waktu itu gue satu kamar bertiga. Ada satu lagi ibu-ibu gitu. Terus ada satu anak muda lain yang gue bilang, kita selama sholat kalau misalnya ada tempatnya terlalu kecil, kita biarin yang orang tua dulu ya sholat. Jadi kita jagain dulu, nanti setelah itu baru gantian jagain orang tua kita, ngejagain kita di saat lagi sholat gitu. Karena di saat Raudhah itu di depan makamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak yang itu rame banget cuy gitu. Jadi susah banget gitu, dan itu bener-bener kita biarpun udah dikasih rombongan yang sekarang masuk gitu ya, tapi rombongan yang satu ini aja tuh udah yang ramai banget gitu. Jadi iya, jadi gimana caranya kita arrange sendiri biar semuanya bisa kena sholat di situ gitu. Jadi ya udah ganti-gantian aja gitu. Wow. Wah itu gokil sih, nyampe sana begitu, nyampe di Nabawi gitu ya, kayak yang skip, gak bisa ngomong apa-apa, kayak yang speechless. Tapi it's something that you cannot gak bisa diekspresikan gitu. Gak bisa diungkapkan. Jadi akhirnya sekarang kalau misalnya gue nanya sama lu, Li, kenapa kita harus beragama? Lu udah bisa tahu jawabannya? Kalau buat lu ya, buat lu. Ya buat gue sih it's prinsip of life aja ya. Soalnya kalau misalnya dijelasin panjang lebar ntar panjang banget lagi ntar. Gak apa-apa, kita punya waktu. Ini YouTube bukan TV. Kalau TV ada waktu. ada waktu jam tayangnya. YouTube gak ada. Udah, oke. Lu mau ceramah sampai 3 jam ke depan gak apa-apa. Enggak sih, gue tuh gak mau ceramah gitu. Cuma maksudnya ini apa yang terjadi aja dalam hidup gue gitu. Please. Karena di saat gue berpegang teguh dengan keyakinan gue, dengan agama Allah, yaitu Islam, dengan Nabi Muhammad SAW, dari situ gue jadi belajar banyak karena itu penjelasannya kan banyak banget ya. Dari Al-Quran dijelaskan kenapa yang hal-hal yang kayak lo baca lah gitu.
baca itu kalau gue pribadi nggak cuman yang kita baca Al-Quran aja as a Muslim gitu. Tapi gue pun akhirnya baca banyak buku untuk menjadi asupan gizi di otak gue gitu kan. Itu satu gitu. Jadi nggak cuman untuk nggak berurusan dengan religi aja, tapi untuk kehidupan sehari-hari juga. Satu itu. Terus kayak yang as perempuan gitu ya, atau as istri gitu. Kenapa lo harus wajib hukumnya manut ke suami? Karena udah dijelasin panjang lebar juga. Wait. Ini gue harus gali lebih dalam lagi nih. Gue ngelihat dari tadi Lia ini kayaknya alpha banget. Tapi barusan dia ngomong gue manut ke suami. Wow, mind blown. Itu pun jadi pertanyaan dari beberapa teman-teman gue. Kayak kemarin tiba-tiba udah pakai baju abri kayak gini tapi ternyata manutnya ke suami gitu. Oke. Jadi ya memang diwajibkan gitu kan, sebagai istri kita manut ke suami. Jadi mau laki gue ngasih tahu A B C D E F G gitu ya, kalau misalnya itu ditujukan ke gue, I will follow. Wow. Gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak baik, ya pasti gue akan ada discussnya, udah pasti gitu. Secara si manusia ini juga kan tetap nggak mau kalah gitu kan ya, dengan pemikirannya gitu kan. Jadi ya udah, itu hal-hal kecil yang gue jadikan panutan dalam hidup gue gitu ya. Biar gue pun bisa dengan mudah melangkah menjalani hidup gue gitu. Especially sekarang sebagai seorang orang tua gitu ya, sebagai seorang ibu, gue punya kewajiban memberitahukan agama ini ke anak gue gitu kan. Biarpun bapaknya bule, gue tetap mau anak gue pun bertuhan, dia beragama gitu. Jadi ya dari kecil pun gue udah ngajarin, Alexa itu sebagai Muslim, you need to know that you have Allah. Wow. You have your prophet. Ada banyak nih ada 25. Ntar gue jelasin tuh, ada 25. Tapi yang paling terakhir itu Nabi Muhammad. Wow. Udah jelasin panjang lebar. Terus kita punya cara doanya Kalau Kristen mereka pergi ke gereja, kita Islam kita ke masjid. Wow. Terus setiap malam kalau misalnya setiap malam kita doa, sebelum tidur kita baca doa apalah segala macam, itu gue jelasin. Tapi gue belajar ngasih taunya itu ya semua ngambil dari hadis atau dari Al-Quran gitu. Jadi ya cari tahu sendiri, atau enggak kalau misalnya pas lagi bingung gimana nih harus ngasih taunya kayak apa, gue tanya ke ustadz, cari tahu lagi atau baca buku. Sekarang juga kan banyak banget ya psikolog-psikolog yang memang dasar agamanya pun kuat. Jadi kita mendengar mereka pun jadi lebih mudah untuk kita kasih tahu ke anak. Tapi sekarang kalau misalnya Alexa nanya sama lo, kenapa kita harus beragama, Bu? Lu bakal bilang ke dia apa? Karena tadi gue ngerasa lu belum ngejawab sih. Jadi gue tuh selalu bilang ke dia, kenapa lo harus beragama? Ini akan jadi prinsip hidup lo, dasar hidup lo. Karena dari agama itu lo bisa mendapatkan pelajaran yang cukup banyak. Especially as a woman gitu. Di agama Islam diajarkan banget di Islam itu wanita tuh kayak bukan diagungkan tapi dijaga banget gitu. Jadi kenapa lo tetap harus bertumpu atau bersandarnya ke Al-Quran dan agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad, ya karena dari situ lo bisa sebenarnya ngedapetin semua jawabannya gitu. Keren. Cuman ya balik lagi, you need to be critics sometimes gitu kan. Kalau misalnya lo ngerasa sebenarnya jawaban itu semua ada di sana. Betul. Cuman kadang kayak yang belum keklik deh di otak gue gitu. Mungkin penjelasan dari seseorang akan jauh lebih mudah masuk ke otak kita gitu. Daripada kita jadi makanya kenapa gue tuh selalu bilang dari Al-Quran itu sudah yang terbaik.
Tapi you need to learn again dari buku apa atau dari media apa. Tapi tetap balik lagi, you need to apa bahasa Indonesia, cross check itu lagi Right. untuk mencari dicek tahu lagi. is it true or not gitu. Jadi itu yang selalu gue kasih tahu ke dia sih That's gitu. beautiful. Karena dari keluarga suami gue, mereka kan semua Katolik. Tapi laki gue mualaf. Cuman dasar agamanya dia agak sedikit dia pahamnya justru lebih yang ke Katoliknya gitu. Yeah. Makanya kenapa karena kita keluarga Islam gitu ya, anak gue Muslim, suami gue Muslim dan guanya juga Muslim, gue berusaha pelan-pelan biarpun gak jago-jago amat masih tetap belajar, tapi gue mau kasih tahu lo belajar dari sini, lo cari tahu dari sini, akan gue bantu, tapi ini adalah tumpuan lo. Gitu. It's beautiful. Sekarang kita balik. Tadi kan Daniel lu nanya, lo sekarang lu nanya balik. Kenapa harus beragama? Oke. Ayo. Kenapa? Lo berpikir lo harus beragama? Dan gak bertahan sampai bertuhan aja gitu kan? Ya, enggak. Panjang lebar lah pokoknya. Panjang lebar ya? Boleh. Diminum dulu Sariwanginya. Rasa teh melati. Oh, buset. Dia gak kayak gitu dong. Berasa Bawang. wine bu. Berasa banget apa? Sedep. Gue ngerasa orang yang benar-benar beragama, yang benar-benar ngerti banget kenapa harus beragama, itu adalah orang-orang yang sudah merasakan dan ya rasa cinta dari Tuhan. Kayak tadi deh, ada sebuah momen dari Cika, di mana Cika tiba-tiba, wow, gila ternyata selama ini gue kurang ajar banget ya. Kebaikan yang gue terima dari Tuhan tuh udah banyak banget gitu. Nah, gue ada momen tersebut. Momen tersebut di mana gue benar-benar ngerasain banget rasa cinta dari Tuhan sedemikian rupa untuk gue yang sangat tidak layak mendapatkan cinta tersebut gitu. Gue udah kurang ajar banget, gue nakal banget zaman-zaman ya mungkin kita pernah ketemu kali di klub mana gitu pada zaman itu. Cuman guenya sendiri gak tahu terima kasih banget sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap memilih untuk mencintai gue. Ketika gue mikirin hal tersebut, gue bisa nangis kadang-kadang. Dan gue pengen ya biasalah manusia gitu ya, kita pengen banget untuk mengekspresikan lagi rasa terima kasih dan rasa syukur kita kepada Tuhan gitu. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan beragama menurut gue. Karena beragamanya sendiri itu yang bentuk rasa terima kasih kita. Tapi kan gue nih rasa terima kasih gue ke lu, rasa terima kasih lu ke gue itu kan beda-beda. Yes, gitu. Cara lu berterima kasih sama seseorang, mungkin lu yang bilang, thank you banget ya, gue mau ngasih lu ini nih, gue pengen ngasih lu hadiah karena lu nolongin gue gitu. Nah, gue mungkin, thank you banget udah bantuin gue. Gue bisa nggak ngebantuin lu untuk ngelakuin apa dengan act of service gitu misalnya. Lu kalau misalnya ada masalah apa-apa, nanti gue coba bantuin dan lain-lain. Itu rasa gue mengungkapkan rasa terima kasih gue. Jadi rasa gue mengungkapkan terima kasih gue adalah dengan nyanyi-nyanyi, dengan mengucapkan syukur, dengan berdoa di gereja gitu. Dimana mungkin lo nyamannya untuk mengungkapkan rasa terima kasih lo adalah dengan sholat 5 waktu, dengan berpuasa, dengan umroh. Nah, jadi I think kenapa kita beragama, agama itu benar-benar sebuah sarana untuk memperlihatkan kepada Tuhan kalau misalnya gue cinta banget sama Tuhan gitu. I think that's the simplest way of me putting it. Masalahnya kan ada orang malah menggunakan agama supaya mendapatkan cinta Tuhan. Tapi kalau gue mikirnya it's the other way around. Kita jadi beragama karena kita telah merasakan cintanya Tuhan. Kayak gitu. And I think that's the healthy way untuk gue menjelaskan ke anak gue. Kayak gitu sih. That's also another point of view kan gitu. Betul. Saya ambil nanti ya. Untuk menjelaskan ke anak saya ya. Bener juga kayak gitu. Nanti gue edit di sini, abis itu nanti gue kirim ke lu deh.
Atau nggak sudah Alex yang nonton gitu. Ini lo angkelnya lagi ngomongin ini. Iya, itu bisa jadi tambahan lagi ilmu buat gue untuk ngasih tahu ke anak gue gitu. Thank you loh. Iya. Iya. I don't know. I think that's the best way. Lu tau gak sih? Jadi gue punya cerita gitu ya. Jadi gue ngobrol sama temen gue gitu. Gue bilang kayak dia bilang gue itu kalau hidup itu udah berserah banget sama Tuhan gitu. Dan gue bingung kenapa sampai sekarang Tuhan belum kirim gue jodoh gitu kan. Karena dia belum married gitu. Dan dia umurnya udah hampir 40. Nah kenapa Tuhan belum mengirimkan gue jodoh gitu. Oke, tadi lu ngomong lu hidupnya berserah sama Tuhan. Lu udah berserah belum sama Tuhan? Tuhan, aku menyerahkan calon jodohku di tanganmu ya Tuhan. Jadi siapa nanti yang Tuhan akan kirim, aku akan terima dan aku akan menikah dengan dia gitu. Bro, gue gak berani doa kayak gitu. Gimana? Katanya berserah. Katanya berserah. Kenapa emang ya? Nanti kalau misalnya Tuhan kirimin gue jodohnya bukan tipe gue gimana? Iya, makanya dia belum berani untuk berdoa kayak begitu. Katanya berserah. Katanya berserah Apa sih? Gitu. Tapi I think itu emang sebuah doa yang bahaya banget. Gitu Iya kan? sih memang. Tapi Tapi gue akhirnya percaya gini, di saat kita meminta sesuatu, kita kan sebenarnya apalagi sih yang kita perluin selain ke Tuhan itu kan kita justru diminta untuk meminta gitu kan. Itu kalau di agama Islam kayak yang lo minta terus minta sama Minta Allah, terus, minta sama minta Allah terus, gitu. minta terus, Jadi iya. lo memang berserah sama Tuhan, berserah sama Allah, lo mintanya sama Allah aja gitu. Kalau di kami gitu ya. Sure. Jadi gue diajarkan kayak yang di saat lo mau melakukan sesuatu, lo berserah diri, lo ikhlas, tapi lo detailin semuanya. Lu jabarin semua. Jadi kayak misalnya nih, ya Allah, mudah-mudahan Daniel tetangga kamu naik lagi subscribersnya jadi 30M. amin. Mudah-mudahan Daniel nanti harus dapat kantor yang lebih luas dari sekarang. Jadi benar-benar harus yang kayak Detail banget. detail Oh, Lebih banget. luas dari sekarang 1000 meter persegi. Mungkin kita bisa beli buildingnya. Amin gitu kan. Amin. Jadi gue tuh dikasih taunya di saat lo meminta sesuatu biar Detail. Allah langsung dengerin, oh, wih detail banget nih anak gitu. Langsung tuh, oh jadi maunya A B C D E F G gitu. Nanti Menarik. dikasih nih A B C D E F G. Tapi mungkin yang D kayaknya kurang baik deh buat lo. D-nya nanti aja dulu. Oh. Iya. Paling gitu nanti sama Allah. Kali Sama ya. nyokap tuh suka bilang jangan bosen untuk meminta sama Allah. Wow. Nanti juga akan diijabah kok itu semua Ya. doa-doa lo kata gitu. Ya. Jadi jangan pernah lu ninggalin sholat. Ya. Tapi ya Ya. dibarengin dengan alhamdulillahnya lo ya. Betul. Iya, Dengan benar. rasa bersyukurnya Iya itu. dengan rasa bersyukurnya itu. Betul. Jangan sampai, I think di saat seperti ini jangan sampai tawar hati sih. Gue nggak tahu. Iya. Ya kan, tawar hati di mana kayak lu udah indifferent, lu udah kayak, udahlah Tuhan, gue mau hidup, gue mau enggak ya, udahlah gitu. Pasrah, Jadi kayak iya, kayak lu udah pasrah pasrah banget, banget iya. gitu. Itu bukan berserah tapi itu malah Lebih ke lebih pasrah pasrahin dan gitu. kayaknya kayak I don't think ya. Itu juga sehat. I kayaknya don't think it's sehat. Tuhan juga nggak mau deh. Exactly. Iya, yang nggak Kita mau yang kayak melakukan begitu juga itu, iya. gitu. Karena segala sesuatu yang mau kita capai memang harus dibarengi dengan usaha. Gitu. Betul. Jadi Barengi nggak cuma usaha, sekedar dibarengi berdoa doa aja. gitu. Jadi ya lo mau kayak dapat 1M kerja anjir gitu. Menurut lo? Harus ada usahanya juga, nggak cuma Iya. sekedar berdoa doang gitu. Iya, soalnya gini, gue kadang-kadang khawatirnya gitu, Tuhan, aku ingin menjadi orang yang lebih sabar ya Tuhan. Dikasih orang-orang yang bikin gue gak sabar. Ya. Malah Gue dibalikin. latihan jadi sabar. Dikirimin orang-orang yang bikin gue, ini orang kenapa bikin gue sabar? Tiba-tiba mobil macet lah, tiba-tiba ada yang motong lah, tiba-tiba ini kenapa hari ini? Iya benar. Kan kemarin lu doanya lu pengen berusaha jadi sabar. Sama itu juga. Ya Tuhan, ya Allah jauhkan kami dari masalah. Dikasih masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini, masalah ini. Mumet. Oh ini toh. Jadi masalah yang ini kita harus berpikir nyelesainnya kayak gimana. Ini begini, dia begini kayak gitu. Sama aja kayak orang sabar kan. Kayak sampai puyeng. Ya Allah ini masalah kenapa numpuk ya? Pundak aku nggak kuat. Pundak aku nggak kuat. Tapi ternyata ada kata-kata gitu. Tuhan itu tidak salah pilih bahu untuk Kayak menghadapi memikul. masalah. Right. Iya, jadi kalau Tuhan udah memilih pundak lo itu untuk menghadapi Masalah A. masalah,
masalah A itu lu pasti bakal bisa ngatasin kayak gitu. Gimana sih cara nyampein? Bener gak sih? Bener kan ya? Iya. Kalau Tuhan udah milih ini pundak, masalah ini pasti lu bakal bisa atasin kok gitu. Karena lu akhirnya mempunyai networknya, lu mempunyai resourcesnya, lu mempunyai Tuhan tuh udah mengequip lu dengan semua jalan keluarnya. Kalau misalnya lu ngerasa gak ada jalan keluar, Tuhan akan mengirim jalan keluarnya juga kadang-kadang ke lu gitu, berupa orang-orang baru yang lu akan kenal. Tiba-tiba ada orang yang random, tiba-tiba gue keinget lu Nil gitu segala. Dan itu udah sering banget gue lewatin gitu. Banyak aja tiba-tiba ada kejadian ABC yang ternyata di sini sebenarnya titik solusinya. But sometimes kita entah denial atau kitanya terlalu nggak membuka mata untuk melihat ke arah itu. Jadi ya mungkin agak lama sedikit tapi akhirnya titik itu ditemukan. Gak usah jauh. Ini kita ketemu sama Daniel Mananta ini, yang gue tiba-tiba ditelepon sama temen gue. Ya Allah, ini kemana kan gue juga cari dia nih, gue pengen jadiin lo tuh jadi bintang tamu di YouTube kita. Itu ada aja jalannya tiba-tiba. Karena teman kampus kita networknya kemana-mana kan. Iya itu dia. Gila. Ya ini salah satu jawaban dari sebuah doa, and here we are. Ya, kalian sedang menyaksikan sebuah miracle. Karena semua nggak ada yang kebetulan kan. Ya, betul. Dan juga semua masalah juga kan semua orang dikasih masalah kan di luar tidak di luar batas kemampuannya. Iya, itu dia. Kalau gue percayanya kita kadang-kadang dikasih masalah di luar batas kemampuan kita supaya kita bisa bergantung sama dia yang bisa mengatasi masalah tersebut. Ngerti gak? Jadi kadang-kadang kita gila, gue benar-benar gak bisa nih ngadepin masalah ini. Itu dia kenapa lu berdoa, berlutut, dan habis itu datanglah ke gue. Karena gue itu lebih besar daripada masalah yang lu hadapin. Lebih ke arah situ gitu. But anyway, wah ini gak ada habis ya. Gue harus ngomongin lagi sama mereka guys. Jangan lupa ya nonton obrolan kita nanti ya. Kalau ini kayaknya daging banget guys, by the way ya. Kalian kayaknya gak pernah deh ngobrolin kayak gini-ginian gitu. Never. Apalagi karena sebelumnya kita cuman di podcast tuh beberapa. Ini yang kedua ini yang kedua. Sebelumnya sama Kak Sofi. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Itu juga karena kemarin kita pas lagi di Bali. Satu Bali, satu Jakarta. Alhamdulillah. Thank you juga. Kalian ya. Wih. Silakan. Ini isinya rumah ya, jadi nggak perlu kalian buka juga ya. Ini isinya seperti ini. Dan intinya filosofinya adalah gue berharap banget ketika kalian ngelihat rumah ini sebuah simbol di mana kalian adalah terang pelita gitu di dalam rumah ini, sehingga terang kalian itu menerangi orang-orang di sekitar kalian, menerangi tetangga-tetangga kalian semua. Amin. Beautiful. You are beautiful. Thank you. Guys, gue dibunuh karakternya di sini ya. Waldo Sisters. Thank you banget. Pokoknya kita akan ketemu lagi minggu depan, dan thank you banget Waldo Sisters buat terima kasih. Thank you juga. Really, it's gue seneng banget pembicaraan kita hari ini. Banyak perspektif gue juga yang berubah dari obrolan kita. And thank you for being real, thank you for being vulnerable. Dan kita connect aja abis ini ya. Kita connect-connectan lagi dan we'll talk more. Dan yang pasti minggu depan kita akan ketemu dengan tetangga yang gak kalah hebatnya, karena tetangga saling menyangga bukan menyanggah. We'll see you guys next week. Bye.